Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat Segini aku makan. 22. Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan anak-anak. Kembali lagi kita ibadah sekolah minggu hari ini ya. Tetap semangat, bersuka cita dalam Tuhan ya. Anak-anak sekolah minggu gak boleh malas beribadah sama Tuhan ya. Karena kalau kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih boleh bernafas, semua karena Tuhan Yesus ya. Ya sekarang semua duduk yang manis. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukurku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Nyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus ya. Bapa Engkau sungguh baik. Bapakku berterima
tangannya dilipat. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh sehat, boleh kuat. Terlebih lagi, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Tuhan tolong supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami memulai sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kita udah berkata kami bersyukur Tuhan karena kita boleh tetap sehat, boleh kuat ya. Ya, sekarang semua balik berdiri. Kita mau nyanyikan lagu kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan ya. Semua anak sekolah minggu senang jadi anak Tuhan. Coba kalau senang jempolnya digoyang-goyang. Naik turun ya. Kita senang jadi anak Tuhan. Tante Desi juga senang jadi anak Tuhan ya. Anak Tuhan, nanti kita akan masuk ke dalam surga. Aku senang jadi anak Tuhan ya. Semangat nyanyinya ya. Semua berdiri. Haleluya. Kalau diomongin sama mama nggak mau nurut, itu melawan orang tua, itu dosa anak-anaknya. Kalau dibilang nggak boleh memukul, tapi kita masih mukul, kita ngakal, nah itu juga dosa. Makanya bagaimana kita harus jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sayang sama semua orang ya. Yuk kita mau nyanyi lagu yang lain. Kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nanti sambung pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy ho ya. Nah kita nyanyi bahasa Indonesia dulu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah ya. Masih ingat anak-anak ya? Yuk kita mau nyanyi semua, yuk semangat ya. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho.
puji Tuhan anak-anak ya. Kalau Yesus ada dalam rumah kita, kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, ada mama papa, ada Yesus dalam rumah kita akan senang ya. Kita akan jadi anak yang nurut, kita akan jadi anak yang selalu bersuka cita. Yesus dalam rumah kita, di dalam hati kita ya. Yuk kita mau nyanyi lagu yang lain. Kita katakan happy ya, sambung aku anak raja ya. Semua senang jadi anak raja? Amin. Amin. Kalau senang jadi anak raja, gini-gini tangannya. Ya, yuk sama-sama ya. Kalau senang jadi anak raja, tangannya 1, 2, 3, 4. Ulang lagi. Kalau senang jadi anak raja, tangannya 1, 2, 3, 4. Iya. Semua senang jadi anak raja ya. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tangan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang boleh duduk anak-anak ya. Kita percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Kita adalah anak-anak raja, anak-anak kebanggaannya Tuhan Yesus. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan pujian. Mata kecil ini, tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, mulut kecil ini, Tuhan sanggup membuat anak-anak sekolah minggu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan sanggup menolong semua anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan segala perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan segala yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan yang tak pernah, tangan yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hati, dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari awal nyanyikan tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil
Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, kisah 2 orang adik kakak. 2 orang ya, kalau ini jadi 4. 2 orang adik kakak ya. Kembar tapi tak sama ya. Anak-anak masih ingat kisah orang kembar ini siapa? Kita lihat ya bagaimana kedua adik kakak ini pernah berantem sampai jauh banget. Tapi karena kasih Tuhan mereka bisa dekat lagi. Kita saksikan dulu kisah tentang 2 saudara ini. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku.
peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kisah dua saudara kembar. Tadi siapa namanya? Masih ingat? Esau dan Yakub. Nanti kapan-kapan Tante Desi mau kita ibadahnya pakai Zoom anak-anak ya. Nanti Tante Desi bisa ngelihat wajah kalian lagi ibadah. Tante Desi bisa ngelihat semangat kalian ibadah. Dan nanti Tante Desi bisa lihat kalian sama-sama berdoa ya. Nanti kita Tante bikin atur bagaimana kita ibadahnya bisa Zoom anak-anak ya. Supaya nggak bentrok sama kakak kita pemuda. Karena kakak pemuda juga sama ibadahnya. Tapi nanti Tante atur deh gimana caranya ya. Nah, kita lihat tadi dua saudara kembar ya. Namanya yang pertama tadi siapa namanya? Yang kakaknya namanya siapa? Kakaknya yang jemput ini aja ya, telunjuk ya yang tinggi. Kakaknya namanya siapa? Esau. Adiknya namanya siapa? Yakub ya, pinter ya. Esau dan Yakub. Mereka ini adalah dua orang adik kakak. Yang Esau, ciri-cirinya badannya itu banyak bulunya. Karena Esau ini senangnya tuh berburu anak-anak ya. Senangnya mencari binatang. Nanti di binatang ini dipanah, lalu dibawa pulang, lalu dimasak, dikasih buat papahnya. Sedangkan Yakub, dia ini orang yang senang di rumah. Senangnya masak ya. Tante Desi kan dia laki-laki. Kan masak kerjaan perempuan. Kata siapa anak-anak ya? Banyak koki-koki terkenal juga laki-laki ya. Nah, Yakub ini senangnya di rumah. Yakub senangnya di rumah, senangnya masak, senangnya diam di rumah, senangnya bantu-bantu mama. Jadi pekerjaan Esau dan Yakub sama-sama bagus anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Esau ini adalah anak pertama. Kalau anak pertama biasanya dia dapat berkatnya itu 2 kali lipat. Nah, sedangkan Yakub dapatnya cuma 1. Nah, suatu kali kakaknya Esau pulang dari berburu mencari binatang. Tiba-tiba Yakub lagi masak sop kacang merah. Nah, ya. Esau mencium baunya. Wangi. Membuat perutnya Esau menjadi lapar anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Esau bilang kepada Yakub, "Yakub, berikan aku sop kacang merah itu." Yakub gak mau begitu aja. Yakub bilang, "Boleh aku kasih kamu, tapi hak kamu sebagai kakak harus kamu kasih sama aku." Nah, adik-adik ya. Jadi kalau mau memberi gak boleh pakai syarat, adik-adik ya, anak-anak ya. Kalau kamu mau ngasih sama kakak gak boleh pakai syarat. Tapi Yakub pakai syarat. Dan salahnya kakaknya ini, Esau, karena dia udah lapar banget, dia gak peduli dengan syarat itu. Dia bilang, udah gak apa-apa. Tapi apa yang terjadi ya anak-anak? Ya, sampai akhirnya ketika Esau mendapatkan berkat, yang harusnya Esau dapat berkat dari papanya,
tapi diambil oleh Yakub. Sampai akhirnya ketika Esau tahu, Esau marah sekali kepada Yakub anak-anak. Sampai Esau berpikir dalam dirinya, aku akan melukai Ayub. Dia mau marah sekali kepada Ayub, ya. Bukan Ayub, Yakub. Maaf, aduh, Tante Desi keceletot ya. Yakub anak-anak ya, Esau dan Yakub. Sampai akhirnya Yakub ini disuruh kabur sama mamanya, pergi ke tempat tulangnya, ya, ke tempat omnya, ke tempat pamannya, ke tempat engkunya, ya. Dia pergi, ya. Bagaimana dia pergi? Lalu sampai berpuluh tahun, sampai akhirnya Yakub memberanikan diri mau ketemu dengan kakaknya Esau dan meminta maaf anak-anak ya. Tapi Yakub saat itu takut banget. Yakub takut kalau kakaknya masih marah sama dia. Sampai akhirnya Yakub berjalan itu sampai anak-anak tadi perhatikan kan? Berjalan berapa langkah, sujud. Berjalan berapa langkah, sujud. Karena apa? Karena Yakub ini penuh dengan ketakutan. Ya, tapi apa yang terjadi? Kakaknya, siapa namanya? Esau. Kakaknya maafin Yakub nggak? Maafin nggak? Iya, pintar. Dimaafkan anak-anak ya. Yakubnya dimaafkan sama kakaknya Esau. Mereka berpelukan. Sampai akhirnya Esau diajak kembali ke tempat mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu, di sini kita belajar ya. Yang pertama tadi Tante Desi bilang, kalau mau memberi sesuatu nggak boleh pakai syarat anak-anak ya. Aku mau nih ngasih permen aku, asalkan kamu nanti kasih aku mainan kamu. Nah itu nggak boleh anak-anak ya. Kalau kita mau memberi, belajar memberi dengan tulus. Yang kedua, kita mau belajar jadi Esau. Jangan jadi orang yang serakah ya. Bagaimana, pokoknya udah lapar harus dapat aja gimana caranya, nggak peduli ya. Dia nggak peduli mau haknya sebagai kakak pertama hilang, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat makanan. Nah itu nggak boleh anak-anak ya. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus, harus menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan yang ketiga yang kita pelajarin, yaitu mau memaafkan ya. Esau mau memaafkan Yakub ya. Yakub pun berani meminta maaf kepada kakaknya ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau kamu ada salah, berani mengakui kesalahan ya. Berani mengasihi, memaafkan orang lain ya. Maafkan kakak adikmu, nggak boleh berantem. Maafkan temanmu, nggak boleh berantem. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Kita mau buka dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 ya. Yohanes 13 ayat 34. Ulang lagi, Yohanes 13 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, perintah baru dari Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi semua orang. Ingat 3 hal tadi. Gak boleh memberi dengan syarat, saya mau beri tapi ada syarat. Memberi harus dengan tulus. Kedua, gak boleh jadi orang yang serakah. Dan yang ketiga, mau mengasihi, mengampuni dan mengaku dosa. Oke anak-anak sekolah minggu, yuk kita mau akhiri sekolah minggu kita. Tante Desi yakin percaya anak-anak sekolah minggu GPD Hidayah Kolot adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Kalau kita mencintai Yesus, mengasihi Yesus, pasti kita mengasihi semua orang. Semua lipat tangannya anak-anak. Kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus.
Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mengasihi dengan tulus, mau mengampuni, bahkan kami mau menjadi anak-anak yang tidak serakah, tapi kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang, terlebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati juga Papa, Mama, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matanya tetap ditutup, tangannya diangkat ke atas. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menjadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Tuhan menjadikan engkau menjadi anak-anak terang dimanapun engkau berada. Tuhan berkati kesehatanmu. Tuhan Yesus berkati masa depanmu. Penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, ibadahnya sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, bersuka-cita, dengar-dengar sama papa mama. Libur sekolah tetap di rumah, jangan main-main keluar ya. Karena libur sekolah beberapa hari ya. Anak-anak tetap di rumah, nurut sama papa mama, baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus